Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, Pak Yudi Latif, Bapak Hasan Wirayuda, dan semua peserta halakoh yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin sedikit saja Gus Wahid, bahwa kalau saya rasakan narasi atau penjelasan tentang Islam ini sudah sedemikian luas, kitab-kitab tafsir sudah begitu banyak, tidak terkecuali di Indonesia ini. Begitu juga disiplin-disiplin yang lain yang terkait dengan keagamaan ini. Dan semua orang mengatakan Islam itu indah, Islam itu bagus. Tapi tatkala bicara tentang kenyataan yang kita alami sehari-hari, rasanya ada jarak. Jangan-jangan kita ini, umat Islam ini, baru bisa berkata, bisa menjelaskan atas kata, bisa berkata atas kata sehingga kaya kata-kata. Akhirnya malah tidak begitu jelas, tidak masuk. Tapi apakah mungkin perlu dipertanyakan ya, benda yang dikata oleh narasi-narasi Islam itu apa? Kalau jelasnya yang dikata oleh kitab suci Al-Quran itu apa? Bendanya. Jangan-jangan selama ini benda yang dikatakan oleh Quran itu belum jelas, jangan-jangan. Benda yang dikatakan oleh hadis Nabi itu jangan-jangan belum jelas, jangan-jangan. Sebab apa? Sebab kita baru sibuk berkata atas kata. Akhirnya kaya kata-kata. Belum lalu kemudian konsentrasi atau mau mengubah sedikit saja berkata atas benda. Benda yang dikatakan oleh agama itu apa? Jangan-jangan agama ini hanya berkata tentang kita sebetulnya, diri kita ini. Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu jangan-jangan lebih konsentrasi kepada siapa diri kita ini. Siapa Rasul sebetulnya, dan lalu kemudian Allah. Nah dari situ maka lalu kemudian ada cabang-cabang yang lain. Tetapi jangan sampai tatkala kita bicara Quran, bicara hadis Nabi, luput sehingga kita selama ini tidak mengenal sebetulnya siapa diri kita. Yang itu luput gara-gara kita banyak berkata atas kata dan bukan bicara kata atas benda. Kalau bendanya sudah ketemu, maka lalu kemudian mungkin agak gampang. Sama dengan yang dikatakan baik oleh Gus Wahid, lalu kemudian Pak Yudi Latif, bahwa manusia ini terdiri atas zahir dan batin. Yang kelihatan maupun yang jasmani dan yang ruhani. Jangan-jangan agama ini sesungguhnya tidak banyak bicara semuanya. Saya terpengaruh dengan ayat Quran yang mengatakan yas'alunaka aniru kuliru min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jangan-jangan memang agama itu urusan-urusan rohani, urusan-urusan yang batin. Yang batin itulah mempengaruhi yang zahir, tapi jangan dikira bahwa yang batin tidak penting. Yang zahir itu justru bermula dari yang batin ini. Dan kalau kita miskin batin, tadi saya dengar kemiskinan rohani yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif. Jangan-jangan kita bicara agama, tetapi kemudian juga kita luput dari bicara yang batin ini, yang rohani ini, sehingga kita menjadi miskin. Padahal rohani inilah sebetulnya yang digarap oleh agama. Agama itu bicara rohani. Kalau bicara agama lalu tidak bicara rohani, sama artinya dengan tidak bicara. Agama tidak bicara apa-apa. Tapi kalau yang dahir, yang jasmani ini, tanpa ada agama pun bisa maju. Kita lihat misalnya
Jepang, kita lihat Korea, kita lihat di negara-negara barat. Kita lihat misalnya sampai di New Zealand sana, sampai negara yang dulu tidak boleh beragama seperti Rusia, itu kan maju itu sebetulnya itu. Tapi majunya itu adalah maju yang sifatnya zahiriyah ini, yang sifatnya adalah jasmaniah ini. Ini barangkali perlu difokuskan agar lalu kemudian menjadi jelas. Karena itu ketika saya ditanya biasanya oleh teman-teman yang lalu kemudian menanya saya, sesungguhnya Islam itu apa? Islam itu sebetulnya apa? Agar tidak ribet. Saya lalu mengatakan Islam itu ya ikut Rasul. Islam itu adalah hidup yang mengikuti Muhammad. Lalu apa yang diikuti? Yang diikuti itu bukan aksesorisnya, seperti misalnya jubahnya, jenggotnya, lalu kemudian pakaiannya, terumpahnya, cara jalannya. Bukan itu. Yang diikuti itu adalah sifatnya. Lalu sifat itu apa? Sifat Rasulullah itu. Itulah selalu mengambil hal yang benar. Sidik namanya. Itulah fatona, selalu amanah. Lalu kemudian tablek, lalu kemudian fatona. Apa nama? Sidik, amanah, tablek, fatona. Sifat-sifat itu. Tapi tidak cukup hanya mempelajari sifat, dia harus bersifat. Sering kita punya sifat, tapi tidak bersifat. Bagaimana hidup kita ini selalu memiliki sifat sidik. Umat Islam itu kenapa maju, kenapa bagus? Karena punya sifat sidik. Sifat amanah, sifat tabligh, sifat paton. Mungkin juga sama dengan Pancasila ini. Kita belajar Pancasila berlama-lama, tapi jangan-jangan kita belum bersifat Pancasila. Pancasila bukan pengetahuan, tapi digunakan menjadi sifat. Bangsa Indonesia itu bukan hanya mengenal Pancasila, tahu Pancasila, bisa jelaskan Pancasila, tapi harus bersifat Pancasilais. Kita tidak cukup punya baju, punya pakaian, tapi kita harus berbaju. Nah ini saya kira akan semakin jelas Gus Fakih. Jadi Islam itu seharusnya adalah umatnya itu ngikut Muhammad, yang diikuti itu adalah sifatnya. Tentu saja agar bersifat maka harus selalu sambung. Harus selalu sambung, itulah namanya sholat. Lalu kemudian harus zakat, itu adalah mensucikan ini, harus puasa. Bagaimana? Sebab betapa susahnya menahan hawa nafsu untuk bersifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah itu. Nah, kalau itu bisa kita ketemukan, jadi agama itu sebetulnya ngurus ruhani. Ruhani saja sebetulnya yang diurus oleh agama, yang agamawan itu disebut ruhaniawan. Tapi seringkali mungkin orang juga tidak setuju, mau kok Islam hanya ngurus ruhani. Tapi di dalam ajaran ini kan ada ya salunaka anir kulir rumin amrab ruhani. Lalu kemudian bagaimana soal kehidupan ekonomi, politik, dan lain-lain tadi. Maka lalu di hadis Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu, bisa mengembangkan apa saja asalkan tentu dibimbing. Jasmani ini, zahir ini dibimbing oleh ruhaninya. Jangan berbalik, ruhani dibimbing oleh hawa nafsu atau jasmaninya. Karena itu barangkali Gus Wahid memang ini perlu jadi narasi-narasi yang panjang, itu harus ditanya, dicari benda yang dinarasikan itu apa, barang yang dijelaskan apa, benda yang diterangkan itu apa. Jangan-jangan sekarang ini kita ini dalam hal agama banyak kata tapi tidak tahu barang yang dikata. Karena itu lalu kemudian juga ada Quran mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan dekati sholat tatkala kamu mabuk. Saya lalu berpikir, orang mabuk itu kan hanya berkata-kata, tapi tidak tahu yang dikata. Mudah-mudahan kita tidak menjadi umat yang mabuk, yang banyak kata tapi tidak tahu benda yang dikata. Mohon maaf Gus Wakil dan semuanya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat inspiratif.